Saya akan menjelaskan tentang budaya dan kesehatan fisik. Budaya dan kesehatan fisik mengulas pengaruh bahwa perbedaan budaya mungkin memiliki kesehatan fisik. Ada dua aspek. Yang pertama, bahwa proses psikososial mempengaruhi kesehatan fisik. Dan yang kedua, perbedaan budaya juga berhubungan dengan kesehatan. Jika seseorang secara terus-menerus dalam lingkungan yang penuh tekanan, tingkat respon fisiologis ini tidak dapat dipertahankan, sehingga gairah fisiologis menurun dan mungkin ada beberapa tanda stres yang terlihat. Di sini ada faktor-faktor psikososial dan kesehatan mental dan fisik. Yang pertama, gradien sosial, harapan hidup lebih pendek, dan sebagian besar penyakit lebih umum terjadi di tangga sosial di setiap masyarakat. Yang kedua, stres. Keadaan stres membuat orang merasa khawatir, cemas, dan tidak mampu mengatasinya, merusak kesehatan dan dapat menyebabkan kematian dini. Yang ketiga, kehidupan awal. Awal yang baik dalam hidup berarti mendukung ibu dan anak kecil. Dampak kesehatan dari perkembangan awal dan pendidikan berlangsung seumur hidup. Yang keempat, pengecualian sosial. Hidup ini singkat di mana kualitasnya buruk dengan menyebabkan kekerasan dan kebencian, kemiskinan, pengucilan sosial, dan diskriminasi merenggut nyawa. Yang kelima, pekerjaan. Stres di tempat kerja meningkatkan resiko penyakit. Orang yang memiliki kendali lebih besar atas pekerjaannya memiliki kesehatan yang lebih baik. Yang keenam, pengangguran. Keamanan kerja meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kepuasan kerja. Tingkat pengangguran yang lebih tinggi menyebabkan lebih banyak penyakit dan kematian dini. Yang ketujuh, dukungan sosial. Persahabatan, hubungan sosial yang baik, dan jaringan pendukung yang kuat meningkatkan kesehatan di rumah, di tempat kerja, dan di masyarakat. Yang kedelapan, kecanduan. Individu beralih ke alkohol, obat-obatan, dan tembakau dan menderita karena penggunaannya. Tetapi penggunaannya dipengaruhi oleh latar sosial yang lebih luas. 9. Makanan. Karena kekuatan pasar global yang mengendalikan pasokan makanan sehat adalah masalah politik. 10. Transportasi. Transportasi sehat berarti lebih sedikit mengemudi dan lebih banyak berjalan dan sepeda, didukung oleh angkutan umum lebih baik. Adapun tekanan yang terkait dengan migrasi dapat mengakibatkan buruknya penyakit fisik yang ada, seperti contohnya kanker atau pengembangan masalah fisik baru. Di sini kami juga mencatat bahwa kelompok budaya minoritas mungkin ada dalam konteks sosial dan ekonomi yang penuh tekanan dan mengancam kesehatan dan kesejahteraan umum mereka. Pentingnya gaya hidup bagi kesehatan. Setiap budaya mendorong gaya kehidupan tertentu. Budaya kesehatan ini ditandai dengan kombinasi diet nabati yang rendah kalori, tinggi karbohidrat murni, pandangan psikospiritual yang mengurangi stres, dan perbanyak olahraga. Adapun 4 jenis kategori penyakit yang secara khusus relevan dengan kelompok budaya yang berbeda. Penyakit yang ditentukan secara genetik, penyakit yang didapat, penyakit yang dihasilkan dari penggunaan obat-obatan dan praktik asli, dan penyakit yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi yang buruk. Di sini, misalkan penyakit secara genetik itu anemia yang turun-menurun dengan didasari oleh keluarganya. Dan adapun para pelaku sosial dan budaya mungkin terlibat pada penyakit, seperti hubungan warna hipertensi. Sudah sering bahwa orang-orang berkulit gelap memiliki angka yang jauh lebih tinggi hipertensi dibandingkan orang yang berkulit terang. Tapi, mungkin hubungan warna hipertensi diperhitungkan untuk perbedaan stres daripada perbedaan warna kulit itu sendiri. Selanjutnya ada rasa sakit. Pasien yang sakit menyelesaikan kuesioner konferensi tentang pengalaman fisik rasa sakit. Lalu, aspek kognitif dan emosionalnya. Bagaimana ia saling mempengaruhi. Kanker
Kanker, setelah didiagnosis kanker, kerangka tidak terunjuk pada penyebab kanker. Dalam kerangka mereka memasukkan aspek status minoritas, budaya dan identitas. Mereka dianggap terkait dengan status sosial ekonomi yang lebih buruk dan akses yang lebih buruk ke layanan kesehatan yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku kepatuhan. 4. Agar terciptanya budaya dan kesehatan fisik yang sesuai, kita mempunyai pedoman untuk praktek profesional. Yang pertama, dokter harus menyadari bahwa hubungan antar psikososial, stres dan kesehatan kompleks dan seringkali tidak langsung. Faktor psikososial bisa lewat 3 jalur: memproduksi fisiologi hiperaktif, memperburuk penyakit yang ada, dan mengurangi penyakit tubuh imunokompetensi. Yang kedua, perbedaan budaya. Pengalaman migrasi atau pengalaman menjadi anggota kelompok minoritas dapat menghasilkan stres psikososial yang telah terbukti mempengaruhi kesehatan fisik. Oleh karena itu, harus dipertimbangkan faktor risiko dalam diri mereka sendiri. Yang ketiga, bahkan nilai-nilai budaya yang agak abstrak seperti integrasi sosial dan budaya batin tampaknya terkait dengan kesehatan. Meski mekanismenya, karena hubungan semacam itu tidak jelas, hubungan ini mungkin penting untuk kesehatan. Yang keempat, kedalaman budaya mungkin merupakan sikap yang mempromosikan kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh dokter komunitas sebagai sumber daya. Yang kelima, beberapa kelompok budaya seperti Advent hari ketujuh tampaknya memiliki gaya hidup yang lebih sehat daripada kelompok budaya lainnya. Dokter harus tetap terbuka terhadap kemungkinan menemukan cara hidup yang lebih sehat daripada yang sebelumnya. Yang keenam, kelompok budaya yang berbeda-beda mengalami penyakit yang berbeda sampai batas yang berbeda-beda. Selanjutnya yang ketujuh, budaya bervariasi dalam cara mereka memahami fungsi tubuh manusia. Metafora keseimbangan tampaknya menjadi cara paling umum melihat kerja internal tubuh. Yang delapan, penjelasan untuk penyakit bervariasi tidak hanya lintas budaya tetapi dengan kesehatan. Kesembilan, topik nyeri telah menarik banyak penelitian lintas budaya. Dokter perlu mengembangkan ide-ide agak stereotip tentang betapa berbedanya kelompok budaya mengalami rasa sakit. Yang kesepuluh, dokter komunitas harus mengembangkan peran untuk diri mereka sendiri di mana mereka bisa bernegosiasi untuk perilaku sehat antara model penyakit yang ditawarkan oleh profesi mereka sendiri dan komunitas yang ingin mereka layani. Yang ke-11, obesitas telah menjadi epidemi modern utama dengan tingkat meroket di dalam dekade terakhir. Ke-12, penekanan yang berkembang pada tubuh ideal dalam masyarakat secara efektif lebih jauh merugikan dengan yang hidup di pinggiran bahwa masyarakat dan stigmatisasi mereka karena gagal mencapai standar mereka. Yang terakhir, 13, hubungan warna hipertensi menggambarkan secara signifikan kejadian hipertensi yang dilaporkan lebih tinggi pada orang Amerika kulit hitam dibandingkan dengan individu kulit putih Amerika. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih untuk perhatiannya. Niken dan Gigi undur diri.